Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqulu, berfirman Allah, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sohahtu, yang aku sehatkan itu hamba, yang aku sehatkan lahu, bagi hamba. Apa yang disehatkan? Hatanun. Saya ulangi. Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sohahtu, apabila telah aku sehatkan lahu, bagi hamba itu. Apa yang disehatkannya? Jismahu, akan badannya itu hamba. Wa wasa'tu, dan aku luaskan alaihi, kepada hamba tersebut, fi ma'isyatihi, di dalam penghidupannya. Namun ada satu yang terlupa. Apa itu? Yamdi, kemudian dia tidak kemudian sudah berlalu bagi hamba tersebut, alaihi, bagi hamba tersebut, khamsatu a'wamin, selama 5 tahun. Berarti di sini Allah memberikan jangka waktu 5 tahun apabila seseorang sudah disehatkan, kemudian diluaskan rezekinya, dalam artian terpenuhi semua keinginannya, semua biaya kehidupannya. Bukan gaya hidup ya. Kalau gaya hidup mah setiap orang tidak akan pernah terbiayai karena selalu merasa kurang-kurang. Sudah mah sehat, kayaknya enak ya punya sepeda, bisa jalan-jalan. Diberilah oleh Allah sepeda. Lama-lama, kayaknya kalau kayak motor mah lebih kencang lagi ini. Sudah lama lagi mah, kayaknya kalau punya mobil enak banget gitu ya, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Sudah diberikan mobil, masih pengen lagi yang lain-lain. Nah, itu gaya hidup itu ya. Tapi kalau biaya hidup, alhamdulillah ya, saya itibar bagi diri saya sendiri aja. Awal pernikahan saya berada di kampung, yang ya kalau di kampung mah bisa metik sendiri ya, di kebun gitu ya. Setelah dihitung-hitung, ternyata biaya hidup saya selama kurang lebih 5 tahun, 4 tahun mungkin ya, 5 tahun, 5 tahun, tidak lebih dari 200.000. Dari 200.000 itu, saya dengan istri dan anak tidak merasa kekurangan, biasa-biasa aja gitu ya, karena nggak ada perbandingan. Wong biasa hidup di pesantren, kemudian hidup di kampung, cocok gitu ya. Bagi yang tidak punya uang mah pas banget itu ya. Pas kecil sih, subhanallah, ternyata apa yang terjadi waktu di kampung mengherankan sekali gitu ya. Kok bisa hidup dengan sekitar 200.000 gitu ya. Tapi ketika melihat dunia luar, para kiai saya tidak pernah menyatakan kalau sudah di pesantren harus begini, nggak bisa. Kalau sudah bermasyarakat, ya pokoknya aturan hidup yang berlaku jalani, jadilah orang baik dan sebagainya. Ternyata di masyarakat tidak seperti itu ya. Yang memerlukan berbagai macam kelengkapan gitu ya. Baru di sini menyadari, astagfirullah ya, ternyata dunia saya terkungkung gitu ya, dunia kami. Di sini Allah memberikan batasan 5 tahun. Khamsata a'wamin, selama 5 tahun, la yafidu ilayya, dia tidak melakukan kunjungan terhadapku, dalam artian kunjungan terhadap rumah Allah yang paling istimewa, yakni
Ka'bah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Di dunia ini tidak ada maqamul ijabah selain dua tempat tersebut, di Mekah dan di Madinah. Kalau Mekah ada Multazam, ada Maqam Ibrahim. Nah ini mohon maaf ya, di banyak masyarakat ada salah pengucapan. Maqam itu bukan berarti makam. Maqam mahmuda. Di dalam Al-Quran dinyatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda di situ kedudukan yang mulia, bukan makam gitu ya. Sementara di masyarakat banyak yang menyatakan, mungkin ini salah ya, maklum namanya masyarakat gitu ya. Alhamdulillah di shoot gitu ya. Alhamdulillah nih guys, kami sudah berziarah ke makom Syekh Anu misalkan ya. Bukan makom tapi maqbarah, dalam artian makam atau pekuburan. Itu namanya maqbarah. Kalau makomah itu kedudukan gitu ya. Kedudukan apakah kedudukan tercela atau terpuji, insya Allah semuanya maqam mahmudah. Nah ini kesalahan-kesalahan sedikit di masyarakat yang memang harus diluruskan ya. Kalau itu dari sisi bahasa, bukan penyerapan kata gitu ya. Sudah? Sudah. Di masyarakat kadang terjadi kesalahan pengucapan, walaupun maksudnya kita pahami ya, yang dia maksud adalah makam, tapi pengucapannya salah, dan ini hampir umum terjadi. Harusnya maqbarah, tapi saya lihat gitu ya, beberapa bukan masyarakat umum lagi, ada beberapa sebagian yang katakanlah masyarakat elit gitu ya. Bukan masyarakat elit dalam arti kehidupan, tapi ada beberapa orang-orang yang terbiasa dalam kehidupan beragama, tapi dia salah dalam mengucapkan. Harusnya maqbarah, ternyata dia mengucapkan maqam. Nah, mulai dari sekarang insya Allah pengucapannya harusnya makam. Demikian, itu berbeda dengan malaikat. Pengucapan malaikat memang itu sudah serapan kata bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kalau arti kata malaikat menurut bahasa Indonesia ya adalah malak. Dalam bahasa Arabnya malak itu satu malaikat. Dua malaikat, malakani. Banyak malaikat-malaikat. Kalau bahasa Indonesia nyebutnya diulang-ulang ya, malaikat. Kalau di Indonesia dalam bahasa Arab, malaikat itu lebih dari dua dalam artian jamak. Kalau dalam maqbarah itu bukan penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan memang itu kata tersendiri antara makam dengan maqbarah ya. Apa pernyataan Allah? Khamsatu a'wamin, selama dia 5 tahun tidak melakukan kunjungan kepadaku, kata Allah, dalam artian mengunjungi Makkah dan Madinah, dalam artian tidak berangkat haji. Kalau umroh itu hukumnya sunnah, sedangkan haji itu adalah wajib. Tapi wajib di sini
ada wajib in syartiyah. Inistata'ta ilaihi sabila. Apabila engkau sudah sanggup menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Makkah dan Madinah merupakan tempat, satu-satunya tempat di dunia ini yang ada maqam mustajabah, tempat-tempat yang sangat istimewa, yang sangat dimungkinkan untuk terjadinya pengijabahan doa, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dari keberkahan tempat tersebut. Di Mekah ada Multazam, ada Maqam Ibrahim, sementara di Madinah ada Raudhah. Nah, kalau di luar dua tempat tersebut, di luar Makkah dan Madinah, yang ada hanya sa'atul mustajabah, saat-saat istimewa yang sangat memungkinkan untuk terjadinya ijabah doa. Apa itu? Salah satunya sebagaimana diungkapkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab bahwa Ani ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu qala diterima dari Sayyidina Umar ibnul Khattab berkata bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata, la yuraddu du'a khamsata layalin, tidak akan ditolak sebuah doa yang diucapkan pada 5 malam. Yang 5 malam itu adalah pertama Lailatul Jumu'ati, pada setiap malam Jum'ah. Nah, itu sebabnya malam Jum'ah itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau Sayyidul Layal. Malam rajanya hari itu adalah Jumat, rajanya malam itu adalah malam Jumat. Subhanallah ya. Maka pelaksanaan ibadah pada malam Jumat menempati posisi yang istimewa, beberapa kali pelipatan, beberapa kali keberkahan itu akan didapatkan bagi orang-orang yang menyengaja untuk melaksanakan ibadah pada malam itu. Pertama. Yang kedua, fi lailati awwali syahri Rajabin, pada awal waktu bulan Rajab, yang beberapa kalangan memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan amal ibadah bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Di bulan Rajab itu ada ibadah yang dilaksanakan khusus untuk pada bulan Rajab, yakni pada tanggal 1 Rajab 10 rakaat, kemudian pada malam Jumat pertama bulan Rajab 12 rakaat, pada pertengahan bulan Rajab 10 rakaat, dan akhir bulan Rajab 10 rakaat. Jadi jumlah sama dengan 42 rakaat. Kemudian tadi kan sudah 2 ya. Kemudian wa fi lailatin nisfi Sya'bana, dan pada malam nisfu Sya'ban, yang memang di situ momennya adalah untuk penyerahan catatan amal baik kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ memanfaatkan dengan memperbanyak ibadah, sebagaimana dalam salah satu hadis Rasul dinyatakan bahwa
lupa lagi apa itu hadisnya ya. Bahwa ketika menjelang nisfu Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah pada malamnya, wa qumu lailaha wa saumu naharoha. Nah itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah dalam artian sholat pada malam nisfu Sya'ban dan juga siangnya melaksanakan saum. Nah tapi mohon maaf ya, di sini ada berbagai pandangan dari berbagai macam ulama ya. Ada yang mensunnahkan, ada juga yang membid'ahkan. Tapi saya sampaikan selesaikan dulu yang tiganya ya. Yang kan malam Jumat, kemudian malam Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan yang keduanya adalah wa layali Aid, dan 2 malam Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Ini bukan hadis ya, tapi ini maqalah dari Sayyidina Umar yang dikutip oleh Imam Syafi'i dalam beberapa kitab. Ini bukan hadis tapi asar. Asar itu ungkapan maqalah dari para sahabat yang sebagaimana Rasul menyatakan bahwa sahabat itu bagaikan bintang. Ashabi kan nujum fattabi'u. Sahabat-sahabatku adalah seperti halnya laksana bintang, maka ikutilah olehmu sekalian. Karena yang namanya para sahabat sudah pasti beliau-beliau itu mendapatkan kesempatan untuk senantiasa berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti bimbingannya sangat istimewa. Karena itu para sahabat merupakan generasi kurun terbaik. Ini khusus malam Rajab dan malam nisfu Sya'ban ada terkait ya, terkait ikhtilaful ulama mengenai pelaksanaan ibadah tersebut, baik pelaksanaan sholat maupun pelaksanaan saum maupun pelaksanaan sedekah. Yang lebih ditekankannya lagi adalah tentang pelaksanaan sholat. Kalau menurut para ulama min jumlatil ulama ilmu tasawufin, para pembesar-pembesar ahli tasawuf, memang itu adalah mensunahkan, sangat disunahkan untuk melaksanakan memperbanyak ibadah khususnya pada malam nisfu Sya'ban dan malam Rajab. Yang pertama diwakili oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibit Thariqil Haq. Kitab Ghunyah li Talibit Thariqil Haq ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir dengan beberapa kitab-kitab yang sebelumnya, di antaranya Sirrul Asrar, kemudian Fathur Rabbani. Tapi kalau dalam pelaksanaan ibadah itu referensinya banyak dari Al-Ghunyah ya, termasuk yang menerangkan tentang pelaksanaan Rajab dan Sya'ban itu sendiri. Dan fatwa dari Syekh Abdul Qadir ini sesuai sama persis dengan apa yang difatwakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin-nya. Beberapa waktu yang lalu saya salah menginformasikan ya tentang Imam Al-Ghazali. Saya kira Imam Al-Ghazali pelaksanaannya, kaifiyah pelaksanaannya itu berbeda, ternyata sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam keterangannya di dalam Al-Ghunyah menyatakan bahwa fas-sholatu al-waridatu, adapun salat yang datang keterangannya kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fahiya, yaitu salat mi'atu raka'atin, sebanyak 100 rakaat, bi alfi yaqra'u qul huwallahu ahad, dengan membaca 1000 qul huwallah atau 1000 al-ikhlas
fi kulli raka'atin asyru marratin. Di dalam setiap rakaat itu sebanyak 10 rakaat, 10 kali membaca Al-Ikhlas. Jadi 2 rakaat sama dengan 20 rakaat. 20 dikali 100 sama dengan 1000. Waktu sama dan dinamai salat pada malam nisfu Sya'ban itu salatul khair, dengan nama salatul khair, salat yang baik atau yang bagus sekali. Nah, ini sama dengan pernyataan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin-nya. Kita melihat dari sisi senioritas gitu ya, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih tua sedikit, yaitu 30 tahun daripada Imam Al-Ghazali. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada 1077 Masehi. Jadi kalau dijamankan sekarang 2025 sama dengan 944 tahun yang lalu. Sementara Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1111 Masehi, dikalikan dengan atau dikonversikan dengan tahun sekarang 2025 sama dengan 914 tahun yang lalu. Sementara Syekh Abdul Qadir dan Imam Al-Ghazali berikut para ulama-ulama tasawuf sudah melaksanakan sholatul khair dan sholat rajab, raghaib. Sementara pas kesini ada ulama yang mempermasalahkan, walaupun subhanallah, mohon maaf ya, ini bukan berarti saya tidak menghormati dua nama ulama yang agak berselisih paham dengan Tuan Syekh dan juga Imam Al-Ghazali, namun ini hanya untuk sekedar memperkaya wawasan keilmuan kita, bahwa di kalangan kita pun yang termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang salah satu nama beliau itu kalau disebutkan ya dalam diskusi-diskusi di pesantren, lagi diskusi hangat gitu ya, hampir terjadi perdebatan, lagi orang ini pendapat ini, lalu disebutkanlah nama beliau, maka semuanya taslim, semuanya menerima dengan penuh kepastian, karena memang kewibawaan beliau dari sisi keilmuan, dan karena memang nama beliau itu jaminan di kalangan ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah termasuk Imam Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Rafi'i, dan Imam Romli. Itu ulama-ulama senior di kalangan Imam Syafi'i, tapi yang paling senior adalah Imam Syafi'i. Maka kalau dikatakan waqala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, sudah taslim itu orang-orang yang berdiskusi ya. Tapi di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab, Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab, yang ini menjadi rujukan bagi ulama-ulama ahli fikih kalau menemukan kemuskilan di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melihat referensi dari Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab, itu keputusannya qayyid jiddan gitu ya, sangat kuat sekali. Cuma sayang di dalam masalah Rajab dan nisfu Sya'ban ada beberapa kalimat yang membingungkan para pengamal tasawuf. Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mensunnahkan, sementara beliau
di dalam juz 3 halaman 547 menyatakan kalimat yang sedikit, wahadani solatani, adapun dua solat ini, maksudnya solat Rajab dan solat nisfu Sya'ban, bid'atani, dua kebid'ahan, madmumatani, yang sangat tercela, dan qabihatani, sangat jelek sekali. Itu ya, dengan kalimat tersebut membuat terhenyak para pengamal tasawuf. Masa iya gitu ya? Padahal beliau ya disam dengan Imam Al-Ghazali, Imam Syabdul Qadir Al-Jalani, sama-sama ulama besar, sama-sama wali masyhur, sama-sama dzurriyyah Rasul. Cuma beliau terkenalnya di kalangan ahli fikih gitu ya, yang beliau lahir pada tahun 1279. Berarti kalau dikonversikan setahun sekarang, usia beliau 769. Jadi sekitar 200 tahun setelah Syekh Abdul Qadir dan Imam Al-Ghazali mengamalkan, baru pendapat dari Imam Nawawi muncul. Demikian juga di dalam kitab I'anatul Talibin, yang ini merupakan salah satu kitab rujukan para pemegang fikih, dan ini termasuk kitab fikih yang tingkat tinggi ya, tapi lebih tinggi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Ini lebih singkat lagi di dalam pernyataan beliau. Beliau menyatakan wa min bid'il mazmumati, dan di antara bid'ah tentang dan di antara solat-solat yang dibid'ahkan yang termasuk tercela itu adalah solat Rajab, solat nisfu Sya'ban, solat solat utaqo yang pelaksanaannya dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan 8 rakaat, itu termasuk solat-solat yang mazmumah. Beliau ditulis apalagi ini lebih muda ya, yakni 1869. Jadi kitab ini lahir 176 tahun yang lalu. Maksudnya bahwa di kalangan ulama ahlus sunnah pun itu terjadi silang pendapat, yang satu mensunnahkan, yang satu membid'ahkan. Mending kalau seandainya kaifiyahnya yang ikhtilaf gitu ya, pelaksanaannya ini cuma 2 rakaat, yang satu ini lebih bagus 4 rakaat misalkan gitu ya, kalau itu mesti mending. Tapi ini mah perbedaan yang sangat tajam, yang satu mensunnahkan, yang satu membid'ahkan. Padahal sama-sama ulama besar, sama-sama waliullah, sama-sama zuriyah Rasul. Keempat-empatnya itu adalah zuriyah Rasul. Cuma yang satu pengamal fikih, yang dua lagi bukan pengamal lagi ya, tapi pemimpin thariqah Qadiriyah dan thariqah Ghazaliyah. Walaupun di Indonesia mah tidak umum thariqah Ghazaliyah. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan pendapat tersebut? Dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran tidak terlalu spesifik tentang menghadapi perbedaan, tapi ada satu hadis dari Kangjeng Nabi yang jelas-jelas menghadapi perbedaan pendapat dari para ulama. Apa itu? Istafti qalbaka
walau auftun nas. Mintalah pendapat terhadap hatimu walaupun para ulama memberikan fatwa kepadamu. Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mensunahkan, sementara Imam Nawawi dan Syekh Abu Bakar Syatu Adimyati membid'ahkan. Bagaimana menghadapi permasalahan ini? Tanyakan pada hati kita. Kalau hati kita cenderung pada ulama tasawuf, berarti amalkan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau hati kita cenderung kepada ulama ahli fikih, ya amalkan apa yang menjadi ijtihad fatwanya Imam Nawawi dan Syekh Abu Bakar Syatu Adimyati. Dan permasalahan ini sudah ada kaidahnya. Kaidah di dalam ilmu tasawuf itu apa? Idza ta'arada, apabila seolah-olah bertentangan gitu ya, seolah-olah bertentangan. Seolah-olahnya itu dalam kurung penambahan dari saya sendiri ya. Idza ta'arada, apabila terjadi seolah-olah pertentangan bainal fuqaha'i wasufiyati, antara ulama fikih dengan ulama sufi, fakhtaro qaulus sufiyah, maka pilihlah apa yang difatwakan oleh ulama sufi. Kenapa ulama sufi lebih diutamakan? Karena ulama fikih dengan ulama sufi itu satu perbedaannya. Kalau ulama sufi sudah mengamalkan, sementara ulama fikih untuk beberapa hal, terutama untuk sholat Rajab dan sholat nisfu Syaban ini, baru dalam tataran ilmiah. Kan menyatakan bid'ah, menyatakan tidak boleh, menyatakan mazmumah, berarti kan belum melaksanakan itu sholat Rajab, apalagi yang 100 rakaat. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dimana di dalamnya ada pendapat dari pendapat yang dinyatakan di dalam tafsir Al-Kasyaf, bahwa Rasulullah SAW man shalla ala hadhihi sholati, barang siapa yang mampu untuk melaksanakan sholat ini, mohon maaf, man shalla mi'ata raka'atin, barang siapa yang sanggup untuk melaksanakan 100 rakaat, maksudnya adalah pelaksanaan sholat khair di dalam nisfu Sya'ban, fa'arsalallahu ilaihi, maka Allah mengutus kepada orang tersebut mi'atu malakin, 100 malaikat. Untuk apa mengutus malaikat tersebut? Yubashiruhum bil jannah, untuk mengabarkan kabar gembira bahwa dia insya Allah akan masuk surga. Subhanallah ya. Nah, di dalam Qutil Qulub juga ada hadisnya, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun ada beberapa hadisnya, cuma ini agak panjang tuh ya. Yang ini adalah pengayaan bagi kita sekalian, bahwa sekalipun bukan hal-hal yang utama, maksudnya bukan hal yang fardu gitu ya, seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, ini mah hanya sebatas cabang kesunahan, bahwa hal-hal tersebut di samping ada berbagai ulama di luar ahlus sunnah wal jamaah, ternyata di dalam ahlus sunnah sendiri ada silang pendapat. Jadi kita mengikuti yang mana tuh? Kalau Bapak nanya kepada saya, berhubung saya lebih banyak belajar dari orang-orang yang menyatakan dan meriwayatkan tentang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, entah itu Fathur Rabbani, Al-Hunyah, apalagi Sirrul Asrar yang memang saya baca di Masjid Jami Taman Cilengsi setiap Jumat malam gitu ya. Ya otomatis saya lebih cenderung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masa ilmunya saya
saya terima sementara amalnya tidak diterima, kan itu pegedruk gitu ya. Sementara kepada Syekh Abu Bakar Syato Adimyati saya hanya belajar tidak hatam, itu juga di pondok pesantrennya, apalagi Majmu' Syarhul Mu'adzab belum pernah sama sekali, itu belum pernah, cuma riwayat-riwayat banyak yang menyangkutnya kepada Syarhul Mu'adzab, Syarhul Mu'adzab, Syarhul Mu'adzab. Oh, ternyata bahwa kitab Majmu' Syarhul Mu'adzab boleh dibilang ilmu fikih kedua setelah al-um. Al-umnya Imam Syafi'i itu termaktub di dalam fikihnya Imam Syafi'i, termaktub di dalam al-um, dan pendapatnya Imam An-Nawawi itu termaktub di dalam Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab. Bukan Syekh Nawawi ya, Syekh Nawawi itu 175 tahun yang lalu, Tangerang, Banten, Indonesia. Kalau Syekh Nawawi yang dimakamkan di Malak, Makkah Al-Mukarramah, sementara Imam Nawawi itu dari Damaskus, Syria ya, dari Damaskus. Yang lahirnya sekitar 769 tahun yang lalu. Ini menjadi lebih hati-hati bagi kita sekalian, bahwa ternyata apapun yang kita laksanakan itu ternyata banyak pendapat dari ulama-ulama yang demikian gitu ya. Ada yang mensunahkan, ada yang membid'ahkan, apatah lagi dengan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah pun banyak pendapatnya. Melanjutkan hadis yang barusan disampaikan, saya ulangi sedikit ya karena jedanya terpotong banyak. Inna abdan sohahtahu lahu jismahu, apabila seorang hamba disehatkan badannya, wa wasa'tu alaihi fi ma'isyatihi, dan aku luaskan penghidupannya, yamdi alaihi, yang telah berlalu pada orang tersebut, khamsatu aqwamin, selama 5 tahun, la yufidu ilayya, yang tidak mengunjungiku, dalam artian tidak beribadah ke tempat rumahku yang paling istimewa, yakni Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini nih ancamannya luar biasa. La mahrumun, niscaya dia seolah-olah melakukan hal-hal yang diharamkan, padahal halal, tapi di hadapan Allah haram itu melakukannya. Dalam artian seandainya kita sehat fisik, sehat batin, kemudian fasad pun sehat, dalam artian ekonomi kita dimapankan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah ada, kendaraan ada, tabungan ada, tapi tidak berniat untuk mengunjungi Baitullah, Makkah dan Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, maka itu sesuatu yang kita laksanakan haram di hadapan Allah. Bahkan di hadapan dia dalam hadis yang lain, apabila seseorang sudah dimapankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menyia-nyiakan waktunya, tidak ingin untuk melaksanakan ibadah haji, maka pilih meninggalnya, pilih di antara Nasrani atau Yahudi. Masya Allah ya, ancaman dari Rasulullah. Kalau ini ancaman dari Allah ini, la mahrumun, seolah-olah dia, bukan seolah ya, lam ini lam ditaukid, la mahrumun, maka dia melakukan hal-hal yang diharamkan gitu ya. Jadi sesuatu yang Allah benci padahal itu adalah halal, yaitu melakukan sesuatu yang lewat dari 5 tahun untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau seseorang yang sudah berniat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi,
Apa pelaksanaan ibadah haji awal perkara di luar Mekah bagi orang di luar Mekah? ONH ya, bayar ONH. ONH dulu mah di BRI ya, dulu di BRI buka rekening 500.000, kemudian tabungan minimal, tidak ada batas minimal, yang penting per bulan harus ada masuk. Nah itu sudah niat melaksanakan ibadah haji. Walaupun wallahu a'lam, seperti saya, alhamdulillah niat sudah ada, dan ibadah ONH sedang dikeryah, dalam artian cicil. Nah, wallahu a'lam sampai kapan selesainya gitu ya. Dan waiting list untuk tahun berapa dulu ya? 2012 kebagian 30 tahun, berarti sekitar kurang lebih 70 tahun saya melaksanakan ibadah gitu ya. Istri saya juga sama gitu ya. Cuma